Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Balik lagi di Seno Channel bareng aku Fani. Kali ini aku bakal nge-recap alur film yang berjudul The Whiskey Bandit. Film ini bercerita tentang seorang pria yang semasa kecilnya sudah merepotkan. Dia kerap kali kepergok mencuri, orang tuanya bahkan gak kuat buat ngebesarinya. Lalu bocil tersebut pun dimasukkan ke dalam sebuah institusi militer hingga besar di dalamnya. Namun setelah kabur dari institusi tersebut, perampokan ternyata telah mendarah daging. Lantas dia pun berhasil melakukan 27 perampokan. Bagaimanakah akhir dari kisah hidupnya? Oke, tanpa nunggu banyak waktu, mari kita mulai ceritanya. Kisah ini diawali dengan seorang pria yang sedang menenggak segelas whisky. Dia bernama Attila. Attila ini adalah seorang bandit yang kerap kali merampok bank, dan kali ini dia hendak merampok sebuah bank kecil di pinggiran kota. Namun sebelum cerita berlanjut, kita kembali dulu ke Attila saat dia masih kecil. Diketahui Attila kecil kerap kali meresahkan warga desa, apalagi seorang pastor karena dia senang banget meminum jamuan di gereja. Kisah pun berlanjut, terlihat seorang polisi sedang berada di dalam ruangannya. Tak lama datanglah Attila yang kini telah beranjak dewasa. Hari ini Attila telah dimasukkan ke dalam penjara tersebut. Seorang inspektur bernama Laszlo sedang mewawancarai Attila. Diketahui kalau Attila ternyata telah melakukan banyak perampokan, yakni 26 kali dalam 6 tahun terakhir. Lantas disitulah Attila menceritakan semua perampokan tersebut dan cerita kembali berjalan mundur. Kemudian kita dibawa kembali pada masa kecil Attila. Masa kecil Attila diketahui cukup repot, bahkan ayahnya saja nggak cukup buat mengurus dan mendidiknya hingga dia diadopsi oleh sebuah keluarga. Namun bahkan keluarga tersebut nggak mampu juga buat mengurus Attila yang bengal, sehingga pada suatu kesempatan Attila dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan khusus di tempat tersebut. Tentunya sebagai hukuman bagi anak-anak seperti Attila, setelah dimandikan dengan cara disemprot, Attila kemudian dimasukkan ke dalam satu ruangan kamar yang berisi banyak anak-anak. Lantas di hari tersebut, Attila kemudian diberikan pendidikan yang cukup keras, bisa dianggap tempat itu sebagai penjara baginya. Kembali pada Laszlo dan Attila di kantor polisi, Attila menceritakan masa kecilnya, kemudian Laszlo memberitahu kalau cerita sedih nggak cukup buat menurunkan masa hukuman. Attila telah menjadi seorang tentara bayaran negara. Dalam tugasnya, Attila kemudian diajarkan cara menembak. Di situ terlihat kalau Attila satu-satunya anak yang pandai menembak. Tak hanya itu, Attila juga telah menerima tugas sebagai penjaga penjara. Dikala dia sedang bertugas, terlihat ada 2 narapidana yang diam-diam hendak kabur. Attila lantas memergoki mereka, namun sayang dia nggak punya nyali buat ngenembak mati 2 pria tersebut. Akan tetapi, tak lama kemudian para petugas lain langsung menembak mati 2 orang tadi. Lantas, pada malam harinya, Attila pun berpikir kenapa orang-orang begitu bengis dan tak kenal rasa ampun. Dia berpikir kalau hidup adalah hukuman bagi setiap manusia dari pikiran tersebut. Lantas, Attila diam-diam mencoba kabur dari kesatuan tentara itu. Beruntung Tuhan masih mengasihaninya, sehingga hasilnya pun ia berhasil cabut dari sana. Dengan modal nekat, dirinya kemudian menyelinap di bawah lorong kereta dan menjauh dari tempat penuh hukuman itu. Setibanya di stasiun kereta, terlihat kalau Attila hanya bermodalkan sabuk saja yang dia eratkan kepada sebuah besi gerbong. Namun upayanya tidak sia-sia, dia berhasil kabur hingga sampai ke Budapest. Sesampainya di sana, Attila kemudian pergi ke sebuah toilet dan hendak mencuci mukanya yang penuh dengan debu. Tak lama kemudian muncullah salah seorang pria botak yang membawa koper. Lantas dia pun mencuri baju pria tersebut agar tetap mengamankan dirinya. Dan mulai saat itu, Attila pun menyatakan dirinya bebas merdeka. Lanjut pada kesempatan lainnya, Attila kemudian ingin melanjutkan mimpinya sebagai pemain hokis. Dia memberanikan diri untuk masuk ke dalam sebuah klub hoki yang ada di sana sebagai kiper. Namun nyatanya Attila memerlukan banyak latihan agar bisa masuk sebagai tim utama. Di situ sang pelatih yang bernama Bota untungnya masih ingin menerima Attila di bangku cadangan. Ketika berada di ruang ganti, karena Attila tidak memiliki tempat tidur, dia pun rela untuk bekerja sebagai tukang bersih-bersih asalkan diberi tempat tinggal. Beruntungnya, Attila juga diberikan sebuah apartemen oleh Bota.
Di sisi lain, dia juga harus membagi waktunya sebagai OB di tim hoki, berlatih dari mulai membersihkan lapangan es, lalu juga mengganti lampu yang rusak. Di selang kesibukan barunya itu, ia juga sangat beruntung karena teman-teman barunya di tim hoki sangat terbuka dengan Attila. Terlihat kala itu dia diajak untuk nongkrong bersama dengan rekan-rekan hokinya. Lantas ketika sedang bercengkrama, tiba-tiba ia melihat satu sosok gadis yang memikat hatinya. Tentu saja karena sejak kecil dia tidak pernah bertemu dengan seorang wanita. Dia pun mengejarnya hingga mengajak wanita tersebut berkenalan. Namun sialnya, sebelum sempat mengetahui siapa nama wanita cantik itu, kereta melaju pergi. Sehingga ketika kereta pergi, Attila dengan segera langsung lari menuju ke stasiun pemberhentian berikutnya. Dan lagi-lagi Attila beruntung karena dia berhasil lebih dulu berada di stasiun sebelum wanita tersebut. Lantas di situ pun baru diketahui kalau wanita tadi bernama Kata. Mendengar cerita tersebut, Laszlo kemudian tampak menangis terharu karena cerita hidup Attila ternyata kebalikannya dengan apa yang dia lakukan saat itu, yakni sebagai pencuri. Lanjut, karena memerlukan surat izin sebagai warga negara alias KTP untuk bekerja, Attila pun mendatangi sebuah kantor swaka dan imigrasi. Kali ini nasibnya kurang beruntung karena dalam perpindahan kewarganegaraan, Attila harus mengambil dokumen-dokumen dari kenegaraannya dahulu untuk dibawa dan diverifikasi. Tentu saja dengan syarat-syarat yang terbilang rumit sehingga disuruh untuk kembali lagi dalam 2 minggu dan sudah membawa surat dan syarat yang diminta. Tentu hal itu nggak mungkin dia lakukan karena kembali ke rumah adalah bunuh diri baginya. Lanjut kisah perjalanan cinta Attila dengan Kata pun terus berkembang hingga mereka pergi berjalan ke bioskop. Namun kala itu Attila tak membawa uang lebih lagi, bahkan untuk membayar popcorn saja kurang, sehingga dia pun merasa malu pada Kata yang harus membayar kekurangannya itu. Scene pun berlanjut keesokan harinya, terlihat kalau Attila dan para timnya sedang berada di gym. Karena surat-surat kewarganegaraannya dipersulit, Attila meminta bantuan pada temannya yang bernama Zero. Zero diketahui memiliki seorang paman yang bekerja di imigrasi. Tentu saja Attila meminta bantuannya agar surat-surat perpindahan warga negara bisa segera didapatkan. Lantas Zero pun bersedia untuk menolongnya. Setelah selesai dari gym, karena tak punya dana untuk pelicin, Zulti pun menjadi target pinjamannya. Setelah diberikan pinjaman, singkat cerita ia bertemu dengan paman Zero, sebut saja dia Miki. Attila lantas memberikan uang pelicin tersebut beserta pas foto di dalamnya. Namun ketika dilihat ternyata pelicinnya masih kurang, tentu saja Attila tak memiliki uang lagi. Namun berkat kebaikan paman Miki, perpindahan warga negara pun akan Miki usahakan. Sepulangnya berlatih, Attila kemudian pulang ke rumah dan mendapatkan sebuah berita kalau seorang tokoh diktator di Eropa telah mati. Tentu hal ini membuat Attila khawatir jika surat perpindahan kewarganegaraannya akan lama diproses. Dari situ hari-hari Attila pun berlangsung jadi sangat flat karena khawatir jika dia harus dideportasi lantaran belum memiliki KTP. Kemudian dia pun menghubungi lagi paman Miki, namun teleponnya itu tak kunjung menemukan titik terang, sehingga Attila pun memberanikan diri untuk mendatangi tempat kerja paman Miki. Ketika bertemu di sana, Attila justru malah disuruh pergi. Paman Miki memang telah menguruskannya, namun karena pelicinya kurang, prosesnya harus membutuhkan waktu lama, sedangkan Attila sendiri harus segera mendapatkannya. Di selang itu, perjalanan cinta Attila masih berlanjut. Kali ini, ia dikenalkan kepada orang tua Kata, namun sial ketika berhadapan langsung dan ditanyai soal masa depan dan pekerjaan Attila, dia tak bisa berkata banyak, sementara Kata sendiri telah memiliki masa depan yang cerah. Sehingga dari pertemuan tersebut, Attila dibuat tak nyaman hingga cabut dari sana. Mengetahui hal tersebut, Kata pun kecewa. Lantas di perjalanan pulang, Attila pun melihat kalau masa depannya masih sulit. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan keadaan Attila yang kini sedang mendekam di penjara. Dia sendiri dan tanpa siapapun. Dan Laszlo adalah satu-satunya teman curhat Attila yang kini terus mewawancarainya. Kembali pada Attila di masa lalu, dirinya kini mendatangi sebuah kantor pos lalu melihat keadaan sekitar yang nampak tidak ada satupun penjagaan di sana. Dan dari sinilah awal niatan mencurinya muncul.
Lantas untuk kamuflasenya, Atila pergi ke sebuah pasar untuk membeli satu rambut wig dan juga satu pistol mainan. Lalu ketika di rumah, Atila pun mendandani dirinya layaknya seorang eksekutif muda. Dan sebelum berangkat menuju kantor pos untuk merampok, Atila kemudian menegak dulu satu botol whisky agar meredakan ketegangannya. Sesampainya di sana, terlihat wajah pucat Atila karena ini adalah kali pertamanya merampok. Pada awalnya, para teller juga hampir tidak sadar kalau Atila sedang merampok. Namun beberapa detik kemudian dia mengurung para teller dan mengambil uang-uang kepokan yang ada di sana. Lantas ia berhasil kabur dan membawa banyak uang. Atila lantas pergi ke sebuah terowongan kereta agar tidak meninggalkan jejak. Dia juga melepaskan sepatu dan pakaiannya di sana. Dan ketika kembali ke rumah, dia telah mendapatkan banyak uang dari hasil rampokannya. Lantas, uang tersebut pun dia sembunyikan di dalam lemari oven. Dari situ, Atila yang merasa merdeka secara finansial langsung pergi untuk bersenang-senang, bahkan membayar hutang. Atila juga telah membeli mobil, bahkan Atila kembali menemui Kata setelah berbulan-bulan menghilang. Di situ Atila pun berkata kalau dia selama ini sibuk mencari cuan agar bisa membuktikan pada orang tua Kata, dan Kata pun terlihat senang dengan hal tersebut. Lanjut, ketika pulang latihan hoki, tiba-tiba Atila didatangi oleh teman-temannya. Awalnya mereka mengira kalau Atila telah merampok bank, namun saat itu Atila berkata kalau uang yang kini didapatkan adalah hasil dari menjual kulit beruang. Namun, karena uang hasil curiannya semakin menipis, dia pun mulai terpikirkan lagi untuk merampok bank lain, tentu saja yang lebih besar. Aksi tersebut pun lantas dimulai, kali ini dia memakai motor untuk modal kaburnya. Dan setelah sampai di kantor pos yang lain, ternyata ada seorang satpam yang sedang berjaga di sana. Awalnya Atila tak sadar, namun ketika keluar dari kantor pos sambil membawa uang rompokan, ia melihat satpam tersebut dan dia pun segera cabut. Tapi tak lama setelah cabut, ia tiba-tiba tertabrak oleh sebuah mobil dan lantas buru-buru menyalakan lagi motornya, sehingga adegan kejar-kejaran pun terjadi. Dan saat malam tadi, pada saat itu Atila masih beruntung dia berhasil kabur dengan cara meluncur ke sungai. Dan dari kejadian tersebut, aksi Atila semakin menjadi-jadi. Dia terus-menerus merampok bank demi bank hingga dirinya berubah menjadi kaya raya dan tak lupa dengan whisky hingga dirinya disebut sebagai Whiskey Bandit. Atila membawa Kata pergi berjalan-jalan mengelilingi seluruh dunia. Mendengar kisah Atila yang seperti itu, Laszlo kemudian jadi berpikir, kenapa orang sepertimu bisa berpergian ke seluruh penjuru dunia, sedangkan orang benar sepertiku tidak pernah sekalipun keluar dari negara ini. Singkat cerita, di suatu hari, Atila pun kembali ke latihan tim hokinya. Pas dia diperkenalkan dengan anak Bota, sebut saja dia Geisha, diketahui kalau Geisha akan bermain bersama Atila pada pertandingan berikutnya. Lanjut pada perompokan berikutnya, lagi-lagi dia berhasil kabur dari sana. Namun para polisi kali ini telah menjaga ketat area perampokan. Bank bahkan menutup seluruh akses jalan sehingga dengan terpaksa Atila pun pergi menuju atap gedung bank tersebut. Bahkan saking lamanya menunggu, dia pun tertidur di sana. Lalu pada pagi harinya, Atila pun masih diberikan keberuntungan dan berhasil kabur dari sana. Di waktu kesempatan lain, kini Atila atau sosok Whiskey Bandit telah berubah menjadi terkenal. Bahkan saat itu, dia juga telah berhasil mendanai para kaum-kaum bawah. Karena itu dalam berita, Whiskey Bandit juga dibuatkan film dan buku novelnya. Singkat cerita, di sebuah pertandingan yang melibatkan Atila dalam perkelahian, tentu saja Geza menolong Atila. Saat itu sebagai rekan, lantas pada malam harinya mereka pun membahas kejadian tadi sambil nongkrong di pinggir jalan. Atila juga mulai jujur pada Geza tentang apa yang dia lakukan selama ini. Bukan karena sudah capek, tapi justru Atila sedang merencanakan perampokan yang lebih besar lagi dan tentu membutuhkan orang lain untuk bisa merampoknya. Di situ Geisha telah diinisiasi menjadi rekan perampokannya pun setuju karena idola para kaum bawah ternyata temannya sendiri. Singkat cerita, keduanya pun lantas menjalankan aksi perampokan di sebuah bank besar. Kala itu, Geisha ditugaskan untuk menjaga pintu keluar sambil mengamankan seorang penjaga. Sedangkan Atila mengambil uang yang ada di dalam berangkas dan terakhir sebagai ciri khas Atila, ia menyimpan satu botol whisky. Perampokan tersebut pun berjalan dengan lancar dan pada malam harinya mereka pun merayakan keberhasilan itu.
Lalu pada kesempatan lain, setelah latihan hoki, tiba-tiba Atila melihat Geisha sedang menceritakan sebuah aksi perampokan. Tentu saja melihat hal itu, Atila langsung menyeret Geisha keluar. Meskipun Geisha hanya bercanda, akan tetapi Atila tetap memberikan peringatan keras. Lanjut, story berikutnya, Atila mulai merasakan hidup yang serba tak nyaman karena harus selalu bersembunyi di balik ketakutan. Di keesokan harinya, Atila dan Geisha kembali merencanakan perampokan di Bank Hungaria, dan setelah survei dilakukan, perampokan pun segera dimulai. Awalnya aksi mereka berjalan dengan mulus, namun tiba-tiba salah seorang bodyguard bank lebih dulu mengunci berangkasnya dari dalam sehingga tak bisa mengambil banyak uang dari sana. Belum sampai di situ, kesialan harus terjadi kembali ketika para pekerja yang ada di depan bank memergoki perampokan mereka. Lantas ketika Geisha dan Atila keluar dari sana, para pekerja langsung menghadang mereka. Aksi kejar-kejaran pun sontak terjadi, Geisha dan Atila pun berpisah, bahkan Atila terpaksa mencuri sebuah mobil yang ada di sana. Polisi juga langsung mengejar Atila dan sayang, aksi Atila harus berujung dengan menabrak sebuah mobil. Beruntung kala itu mobil masih menyala, namun kejar-kejaran dengan polisi masih belum selesai. Kali ini nasib Atila sudah di ujung tanduk, namun setelah tabrakan tersebut beruntung Atila berhasil kabur. Lantas ketika berada di rumah dan sedang membersihkan serpihan kaca yang menempel di punggungnya, tiba-tiba Kata datang. Mengetahui Atila dalam kondisi seperti itu, Kata pun langsung terdiam dan tak mau tahu soal itu. Dalam kejadian perampokan tadi, Laszlo lantas telah memiliki beberapa tuntutan yang nanti diajukan di pengadilan. Mendengar hal tersebut, Atila pun merasa dikadali oleh Laszlo karena telah menceritakan semua perampokan kepadanya. Kembali pada Atila dan Geisha, setelah kejadian sebelumnya, mereka bertemu dan lagi-lagi merencanakan perampokan. Namun kali ini cukup berbeda, Atila bahkan mempersiapkan rencana alternatif jika salah satu tertangkap, maka dia harus menahan agar tak berbicara selama 3 jam ke depan kepada polisi. Tentu saja Geisha setuju dengan hal tersebut, singkat cerita tibalah mereka di perampokan Bank Hungaria. Kembali di situ, Atila menyuruh untuk mengunci pintu masuk terlebih dahulu, lalu menahan para sandera di suatu ruangan. Sehingga Atila bisa mengambil uang di dalam berangkas. Setelah berhasil dan ingin segera cabut dari sana, tiba-tiba suara sirine polisi pun terdengar. Sial, mereka lupa kalau pintu keluar sudah terkunci. Sebelumnya, dengan terpaksa Atila pun menembak pintu kaca tersebut dan cabut keluar dari sana. Tapi aksi tersebut sayang sekali harus berakhir secara tragis karena Geza tertangkap terlebih dulu oleh polisi. Sementara Atila yang berhasil kabur pun teringat kalau dia telah berjanji agar tak berbicara selama 3 jam pada polisi. Sehingga ketika diwawancara, Geza tak memberikan sepatah kata pun pada polisi, sementara Atila sendiri dia sedang berusaha mencari cara agar bisa menyelamatkan Geza dari kepolisian. Sedangkan Geza dia terus dipukuli hingga terjatuh sambil menunggu Atila. Namun saat itu Geza keceplosan untuk menanyakan saat ini jam berapa. Sehingga Laszlo yang sedang menyiksa Geza pun tersadar kalau Geza sedang menunggu sesuatu. Lantas Laszlo pun menyuruh memindahkan Geza ke ruang lain. Dan setelah beberapa menit, tentu saja jamnya sudah dipercepat, sehingga ketika Geisha mengetahui kalau jamnya sudah menunjukkan lebih dari 3 jam, waktu menunggunya pun berakhir dan ia pun langsung membocorkan siapa Atila sebenarnya. Sontak, Atila yang sedang berada di perbatasan tiba-tiba dihampiri oleh kepolisian dan dibawa ke kantor imigrasi. Tak butuh waktu lama, para polisi lain segera datang dan nasib Atila selesai sampai di situ. Singkat cerita, di suatu kesempatan, Kata menghampiri Atila di dalam sel penjara. Namun, Kata ternyata telah berhubungan dengan pria lain alias selingkuh, dan juga uang yang selama ini dia titipkan ke Kata ternyata telah habis dan sekarang Atila pun hanya sendirian. Lanjut kembali pada Laszlo dan Atila. Laszlo kini telah stres dalam menghadapi kasus Atila. Pasalnya dia telah kehilangan banyak waktu untuk keluarganya gara-gara kasus tersebut. Selang tak berapa lama Atila kemudian kembali ke selnya, namun kali ini Atila tak tinggal diam. Dia telah membawa beberapa kabel dari ruangan Laszlo. Sontak Atila pun mengeluarkan kabel tersebut dan langsung berusaha kabur dari sana. Setelah beberapa ruangan berhasil dilalui, Atila lantas mencoba kabur dari lapas melewati sebuah jendela dan menuruninya. Namun, hal tersebut tak berjalan lama karena diketahui para polisi dan tim SWAT telah dikerahkan untuk mencari si Whiskey Bandit itu.
Hingga pada malam harinya Attila dinyatakan telah ditangkap dan dimasukkan kembali ke dalam sel. Lalu di akhir film kita diberitahu kalau Attila kini telah bebas setelah mendekam di sel penjara selama 12 tahun dan sekarang dalam mencari nafkah Attila menjadi seorang pedagang yang dipelajarinya ketika dia di dalam sel dan film pun tamat. Oke guys, cukup sampai di sini ulasan film kali ini. Jangan lupa buat subscribe dan like agar aku semangat buat mengulas film-film terbaik lainnya. Bye.